إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخص خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب، كتاب مفاتيح الغيب تفسير الكبير فخر الدين الرازي أصوله وفروعه وجل تلامذته وتلامذته إلينا معهم أساتذته وأساتذته اللهم انفعنا بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum ana to nyono sapa sira kabeh. Am hasibtum ana to nyono sapa sira kabeh nyono ing antadkhulu ing yen to padha mlebu sira kabeh al jannata ing swarga mengko walamma ya'tikum khale durung tau nekani marang sira kabeh khale durung tau nekani sira kabeh apa masalul ladzina apa sepadane wong-wong masalul ladzina khalau mi qablikum sepadane wong-wong kang wis ilang wis apa jenenge yang sudah sirna yang sudah lewat min qablikum saking sadurunge sira kabeh. Walamma ya'tikum apakah kalian mengira bahwa kalian nanti akan masuk surga padahal belum pernah datang kepada kalian apa yang belum datang? Cobaan seperti cobaan mereka generasi yang telah lalu sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra. Masat ngepok marang hum soal ladzina min qablikum al ba'sa opo malapetaka wad-dharra ulan kegentingan kesengsaraan wazulzilu
wa zulzilul lan digoncang sapa alladzina khalau mi qablikum generasi yang terdahulu hatta yakula sehingga ngucap sapa Rasulullah walladzina amanu lan wong-wong kang padha iman mahu sartane Kanjeng Rasul sampai sambat, sampai mengatakan, sampai berucap mata nasrullah, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah, kapankah akan datang pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ala iling-ilingo, ingatlah inna nasrallahi satemene utawi pertolongane Gusti Allah iku qaribun parek, iku qaribun parek, amat dekat. Ini ayat tentu saja sambungan dari ayat sebelumnya. Jadi kalau kamu perhatikan saya membaca tafsir, membaca ayat, itu pasti dia dahulu dengan ayat ini adalah rangkaian atau sambungan dari ayat sebelumnya. Selalu begitu. Ayat itu punya hubungan namanya konteks. Konteks itu ada dua, ada tekstual konteks, ada situasional konteks. Lah antara satu ayat dengan ayat sebelumnya atau ayat setelahnya itu namanya tekstual konteks. Ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ayat sebelumnya itu 213 bicara tentang bahwa pada mulanya manusia itu semuanya seragam, sama, baik semua, suci semua di alam arwah. Lalu datanglah manusia turun ke alam nasut, ke alam fisik. Lalu kemudian ketika Tuhan memutuskan bahwa turunnya manusia ke alam nasut, ke alam dunia ini sebagai penerus, sebagai pengganti yang menjalankan giliran menjadi lakon di atas atau di muka bumi ini, dalam istilah ayat 83 disebut khalifah. Khalifah artinya apa? Khalifah artinya pengganti, penerus. Artinya penerus itu berarti sebelumnya sudah ada. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Sebelumnya sudah ada.
qalu atajalu fiha man yufsidu fiha fayasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat saja sampai bisa berbicara begitu. Kenapa saya bilang saja? Malaikat kok saja? Malaikat saja bisa bilang begitu. Iya, maksud saya bilang malaikat saja bisa bilang begitu. Kan kita semua tahu bahwa malaikat itu kalau tidak diberitahu atau sesuatu itu belum terjadi tidak akan tahu. Jadi kalau malaikat kok bisa bilang begitu, berarti malaikat tahu sesuatu. Kalau malaikat tahu sesuatu, berarti sesuatu itu sudah ada. Sesuatu itu sudah ada itu apakah ada di dalam wujud atau ada di dalam kabar. Ada di dalam wujud itu artinya malaikat bisa melihat sendiri. Ada di dalam kabar artinya malaikat diberitahu. Malaikat tidak bisa mengetahui sesuatu jika tidak diberitahu oleh Tuhan. Karena memang satu di antara ciri malaikat itu atau sifat malaikat itu, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat bilang bahwa kami tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang telah Engkau beritahu kepada kami. Nah, sekarang ketika Tuhan mengkabarkan bahwa aku akan bikin makhluk penerus lagi di muka bumi, lah malaikat bilang, qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, apakah engkau akan ciptakan penerus ini adalah mereka atau makhluk yang nantinya merusak dan menumpahkan darah? Ini bukan cerita soal manusia. Malaikat bilang begitu karena malaikat tahu ada makhluk sebelumnya yang kemudian khalifahnya itu adalah manusia. Tapi ribet sih karena kamu pikir khalifah itu artinya pemimpin. Coba lupakan dulu deh, khalifah itu artinya bukan pemimpin. Khalifah itu artinya apa? Iya, Abu Bakar itu sebagai khalifah. Khalifah itu maksudnya mengganti nabi. Itu dulu. Nah, sehingga kalau manusia itu dijadikan khalifah artinya manusia akan meneruskan peran. Baik, boleh saja baru kemudian peran apa? Peran kepemimpinan. Tapi sebagai khalifah artinya yang akan generasi pengganti. Malaikat pernah tahu, pernah melihat bahwa sebelum ini yang memimpin dunia, bumi itu adalah makhluk yang merusak. Ya kalau kamunya percaya dengan sejarah, arkeologi ya tinggal ditemukan saja. Oh, jangan-jangan sebelum manusia ada binatang melata, dinosaurus. Semuanya kan dikuasai oleh itu, misalnya. Tapi kita nggak punya informasi di situ karena memang Al-Baqarah di sini pada surat ayat 83 dan seterusnya memang tidak sedang mengkabarkan tentang makhluk apa sebelum manusia. Tapi jika kemudian malaikat mengatakan begitu, berarti malaikat mengetahui sesuatu. Lah malaikat itu mengetahui sesuatu karena dua,
sesuatu itu sudah terjadi sehingga mereka tahu, atau sesuatu itu diberitahukan oleh Gusti Allah. Jadi ketika malaikat bilang qalu atajalu fiha dan seterusnya, malaikat bukan sedang bicara bahwa manusia itu suka menumpahkan darah dan seterusnya, hanya khawatir Gusti gegek opo sing mengko sing dadi terus meneh iku ya makhluk sing senengane ngrusak terus saling bunuh itu. Nah ini ya. Jangan-jangan manusia sifatnya begitu, tapi oleh Tuhan diskusinya ditutup. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu namanya menutup apa? Diskusi. Dalam kalau gayanya orang Jawa, ini bukan terjemahan ini. Saya ingin supaya lebih mudah. Ini kalau gayanya orang Jawa berarti wis to, aku ngerti apa sing kowe ora ngerti. Ya. Wis to itu artinya sudah selesai. Wis tutup. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan kemudian berfirman, ketahuilah bahwa aku ini tahu apa yang kalian tidak tahu. Bahwa nah ini takdirnya, ini tafsirnya. Saya menafsiri bahwa apa yang malaikat tidak tahu bahwa makhluk yang akan saya jadikan khalifah ini makhluk yang betul-betul baru. Jadi belum ada Adamnya, belum ada Adamnya. Malaikat Jibril atau para malaikat belum dihadapkan nih orangnya gitu loh, ini makhluknya tidak. Maka ketika kemudian Tuhan meminta iblis malaikat itu untuk bersujud. Bentar, saya ketika qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Oke, saya loncat. Jadi drama fragmennya berpindah. Ada dua fragmen yang berbeda. Fragmen pertama ketika episodenya mengabari para malaikat bahwa Tuhan akan mendatangkan makhluk baru yang akan meneruskan di muka bumi. Malaikat bertanya, apakah yang nanti akan menjadi khalifah itu makhluk yang suka merusak dan seterusnya? Tidak, bisa. Saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Lalu kemudian dipertemukan, dipamerkan kepada Adam, ini loh makhluknya. Setelah dipertemukan bahwa makhluknya ini makhluk yang istimewa, maka ada fragmen kedua, fragmen berikutnya, yaitu wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, ini fragmen yang kedua, bahwa ketika Tuhan mengatakan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, mereka bersujudlah kecuali iblis. Dia abai dan merasa besar
dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia orang yang mengingkari nikmatku. Nah, iblis membangkang, mengabaikan perintah itu. Bukan soal iblis itu berarti tauhidnya paling murni karena dia tidak mau sujud kepada selain Allah. Bukan. Ojo ngarang. Kamu pernah dengar kan yang gitu kan? Ya, itu ganjen. Teologi ganjen. Tuhan ayatnya sudah bilang bahwa aku nggak mau sujud itu karena khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bukan soal saya tauhid hanya kepadamu aku mau bersujud wahai Tuhanku, enggak lah. Ya sorry di situ. Jadi rasa aneh-aneh. Rasa aneh-aneh terus gawe status bahwa tauhid yang paling murni, yang paling tinggi nilainya itu adalah tauhidnya iblis. Halah. Nggak usah. Kenapa? Ayatnya bilang bahwa iblis tidak mau sujud karena iblis istakbaro. Di ayat ini saja sudah disebutkan aba wastakbaro. Mengapa istakbaro? Karena dia merasa lebih mulia, lebih baik. Istakbaro. Nah, istakbaro itu merasa besar. Ada dua kesombongan dan semuanya dilakukan oleh iblis. Satu, bahwa dia merasa mulia, dan dia yang kedua bahwa Adam, dia pikir dia lebih mulia dari Adam. Itu dua jenis kesombongan yang berbeda. Tapi biar nanti diterangkan nanti saja. Nah, dalam kesempatan sekarang saya akan lebih fokus kepada menjelaskan bahwa pertanyaannya ialah mengapa Tuhan kok mendadak meminta atau memerintah malaikat untuk sujud kepada Adam? Karena Tuhan akan mendatangkan satu makhluk dari avatar yang baru, yaitu tanah. Bukan dari api, bukan dari cahaya, bukan dari angin, bukan dari air, dari tanah. Maka kalau kamu mempelajari, nggak usah yang nanti filsafat Yunani, di situ ada unsur-unsur atau elemen alam semesta, lalu metafisika yang paling dasar, atau mempelajari Hong Shui, bagaimana elemen-elemen atau unsur-unsur alam semesta itu antara air, tanah, api, kayu, logam, semuanya itu yang paling kuat adalah tanah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Jadi sujud di situ adalah lambang penyambutan terhadap makhluk Tuhan yang baru didatangkan dari jenis, dari avatar yang baru. Keren ini. Wush, tanah bu, itu dari tanah. Karena dari tanah, maka dia menjadi makhluk dari unsur benda padat. Karena dia tanah, maka dia tidak bisa menembus alam wadag. Makanya ada jasad. Makanya manusia itu istimewa. Dia bukan makhluk rohani, tapi juga makhluk jasmani. Jadi makhluk jasmani sekaligus rohani. Nggak bisa ngelawan ini. Kemuliaan malaikat kalah dengan kemuliaan manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan Tuhan dalam ahsani taqwim, dalam komposisi yang paling sempurna, yang paling indah. Yaitu apa? Ada jasmani, ada rohani. Jasmaninya artinya dia membawa hasrat, hawa nafsu, kebutuhan-kebutuhan syahwaniyah, hayawaniyah.
Lalu rohaninya di situ ada kesadaran, ada al-aqlu, ada al-qalbu, ada al-ahsasu, ada al-latifah atau latifah. Di sebelah sananya ada goriza dan seterusnya. Makhluk yang lain tidak. Makhluk yang lain sama-sama makhluk jasmaniahnya. Mereka tidak memiliki rohaniahnya, tidak dilengkapi dengan akal. Rohaniahnya punya. Kucing aja punya, malah nyawanya kucing 9 katanya. Nah, kamu punya 1, kalau udah ketabrak mobil habis deh. Kucing konon katanya, tapi ini nggak terlalu serius lah. Nggak artinya bahwa binatang diberi Tuhan jasmani dan rohani, tapi tidak dilengkapi dengan chip. Yang paling penting, yang ini dengan inilah maka kita menjadi makhluk yang disebut manusia. Kalau tidak punya ini, maka kita adalah menjadi makhluk yang disebut apa? Primata. Makhluk yang berdiri dengan 2 kaki dan matanya ke depan, ya, seperti nyemot, seperti gorila. Jadi manusia tanpa kesadaran adalah ya binatang, adalah hayawan. Nah, itu mengapa sujud itu. Makanya kalau saya memahami atau menafsirkan makna sujud dengan penafsiran hermeneutik yang kontekstual sekarang, maka sujud di situ adalah penyambutan, bukan sekedar menyungkurkan muka ke atas tanah. Sujud seperti itu. Meskipun bahwa kata sujud pada first recipient, itu maknanya sajadah wajhi, artinya menjungkalkan muka. Maksudnya apa? Merendahkan diri. Kenapa? Karena meninggikan objek yang di hadapannya. Itu first recipient. Tapi saya kan menggunakan metode tafsir yang subjektif atau kuasi objektif, sehingga kontekstual. Nah, kalau sekarang, maka saya memahami ayat ini bahwa Tuhan ingin para malaikat dan iblis itu menyambut makhluk baru dari avatar baru yang keren, yang sempurna komposisinya, yaitu Adam. Makanya kata Al-Ma'ari, Adam itu bukan nama orang, tapi nama spesies, nama generasi. Kalau Al-Ma'ari bilang Adam itu enggak satu, walakin hunaka awadim, ada banyak Adam. Lah, Adam yang sedang diceritakan di dalam ayat 34 ini adalah Adam yang adalah manusia sempurna, yaitu khalifah fil ard. Moga-moga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wali wal musyair. Jadi kita membaca baru 1 ayat ya, itu aja nggak selesai tadi ya ayatnya. Am khasyitum wa zulzilu hatta yaqula rasul, ini belum disebutkan. Ini baru am khasyitum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa wad dharra, itu juga belum dijelaskan. Generasi yang sebelum kita itu yang bagaimana? Masatumul baksa mereka itu apa, dorok mereka itu apa, kita belum menafsiri itu, dan itu lebih jelimet lagi, lebih detail lagi. Semoga minggu depan bisa sampai ke sana.